aneh-aneh aja kan. Jangan lantaran ada kaitan dengan kawan gitu-gitu kan. Saya pikir kita saling mengertilah, jangan jadi bias ini cerita kan. Pemirsa, hanya sang waktu yang akan menjadi saksi perjalanan cinta segitiga Farhat, Nia Daniati, serta Ani Muryadi. Kabar ini akan hilang dengan sendirinya seiring adanya gosip selebritis yang lain. Namun tidak menutup kemungkinan suatu waktu Farhat dan Nia Daniati tidak dapat menutupi lagi cerita yang sesungguhnya. Berat badan karena permintaan Shandy Aulia. Karena menurut Shandy, badan Roger terlalu gede bila harus jalan bareng dengan artis cantik ini. Enggak lah, dia fine-fine aja sih. Kayaknya sekarang ini justru dia lagi demen olahraga. Dia ngajakin untuk fitness, segala macam olahraga gitu. Apa benar begitu, Shandy? Kamu yang meminta Roger untuk menurunkan berat badannya? Oh, enggak. Enggak lah, enggak lah, enggak lah, enggak lah. Masa ceweknya udah mungil, cowoknya kecil. Jangan dong. Berikut beberapa kabar pendek yang kami pilihkan untuk pemirsa setia Kabar Kabari. Siapa bilang seorang Aming yang selalu tampil ceria di layar televisi tidak pernah mengalami masalah? Nyatanya Aming sedang mengalami dilema. Di saat Aming sedang naik daun, ia justru dihadapkan pada ancaman drop out dari kampusnya. Aming yang selama ini menjalani kuliah di Bandung jurusan Desain Tekstil ITB dan sudah pada tingkat akhir, ternyata kecolongan 2 mata kuliah karena kesibukannya yang padat di Jakarta. Kuliah gua bentar lagi bakal di DO. Kalau gua nggak daftar tanggal 26 27 buat SP. Jadi nanti 26 27 gua bakal break dulu untuk semua gawean. Jadi gua bakal SP dulu ngurusin, mudah-mudahan masih bisa diselamatkan. Semoga berita ini menyebar jadi orang-orang yang berprasangka tidak baik sama aku ngerti kalau keadaanku sedang terjepit, maaf sekali. Sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Walau mengaku sangat senang dengan apa yang ia dapatkan sekarang, tapi Aming merasa masih memiliki tanggung jawab pada diri sendiri serta orang tuanya untuk segera menyelesaikan kuliah. Apakah titel sarjana masih sebegitu pentingnya buat kamu? Padahal kamu kan sudah bisa punya penghasilan sendiri. Masalahnya waktu gua masuk ke situnya nggak gampang, gua sampai nangis-nangis dan gua gawe buat cari duit buat bayarin kuliah gua. Pada akhirnya gua dapat duitnya dan gua melupakan misi gua. Kayaknya apa ya, nggak lucu aja gitu kan. Jadi gua baik lagi ke apa ya, ke tujuan awal gua ngapain sih cari duit itu gitu. Bukannya apa-apa ya kalau misalnya gua sampai tidak bisa menyelesaikan kuliah gua, itu jadi semacam sebuah urusan yang tidak terselesaikan dan gua kalaupun amit-amit jabang baik itu sampai gua mati pun gua bakal gentayangan gitu. Jadi sebegitu pentingnya kuliah itu buat gua gitu, bukan masalah prestise atau apa. Wah, ternyata tekad Aming untuk lulus kuliah memang sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Terus gimana dong dengan segala kerjaan kamu di Jakarta? Gua ngomong ke semua klien gua masalah minta pengertiannya, minta minta jeda waktu barang sehari 2 hari kalau misalnya gua untuk 2 hari itu gua nggak bisa ngapa-ngapain dulu dan mereka ngerti dan padanya mereka nggak ngerti gua bakal bersikap egois karena ini menyangkut masa depan gua jadi gua nggak mau main-main gitu. Berarti untuk sementara waktu kita tidak bisa lagi melihat aksi kocak Aming dan harus bersabar menunggu Aming selesai mengambil semester pendeknya. Setelah lulus dan jadi sarjana nanti, apa sih yang pengen kamu lakukan? Setelah lulus masa kata orang Sunda tuh asa bucat bisul ya, kayak pecah bisul jadi gua mau ngapa-ngapain juga terserah gua mau ngapain, jungkir balik, tengkurap atau apa sih ngangkang mau nungging apa gua nggak peduli yang penting kuliah gua kelar gitu.
Untuk keempat kalinya, babak spektakuler show kembali diselenggarakan Jumat lalu di Balai Sarbini, Jakarta. Kemeriahan malam itu semakin dilengkapi dengan penampilan Karen dan Naif, serta dua presenter kocak Oki Lukman dan Indra Bekti. Ada apa gerangan dengan kehadiran Oki dan Indra yang saat itu sekaligus sebagai presenter off-air spektakuler show? Coba ambil kurang sini, Mas. Ya, aku senang sekali ngisi affair lagi ya. Benar. Indonesian Walaupun dengan Idol. mengelus dada ya, padahal inginnya tuh bisa on air gitu. Cuman Hmm, ternyata kita berdua memang memang ditakdirkan takdirnya Tuhan. harus off air, Off tapi air, kita kita terima terima saja. saja. Karena Tidak apa-apa. semua itu ada hikmahnya. Setelah Benar. kita off air, banyak sekali yang bermunculan Tawaran-tawaran. yang mungkin lebih dari 3 kali lipat on air ya. Alhamdulillah. Akankah Irgi dan Tata mengalami posisi tidak aman? Hai. Ya maksudnya sih sakit beneran. Mungkin tampilan. Lebih beda dengan Atta mungkin Atta. Saya takutnya gini, kalau yang di sini kan mungkin kalau lagi nonton kan memang sedang benar-benar menyaksikan satu acara ya. Kalau yang di rumah mungkin sedang makan gitu ya, sedang minum. Itu kalau mungkin tiba-tiba kita muncul on air, mungkin mereka bisa muntah, buang-buang. Lihat lo. Gue Indra, lihat gue. Lihat gue sih enggak, mereka pasti akan senang sekali dan Ibu hamil. kurang ajar. Dan masih sama halnya seperti minggu-minggu sebelumnya, 1 orang dari 9 finalis yang tersisa harus pulang ke rumah. Dan kini giliran Vira yang harus menyusul 3 teman-temannya yang telah tereliminasi. Vira adalah peserta perempuan pertama yang harus pergi. Apa yang membuat Vira akhirnya harus menerima kekalahannya itu? Sedih banget, tapi nggak apa-apa. Mungkin memang ini udah saatnya. Vira udah bersyukur bisa sampai 12 besar dan dari awal memang semua ini Vira iringin sama doa. Jadi Vira berserah diri aja dan ini udah yang terbaik buat Vira. Anda masih bersama Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, toko, dan gaya hidup. Berikut pilihan kabar pendek yang kami persembahkan hanya untuk Anda. Prahara rumah tangga Nia Daniati dengan Farhad Abbas sebagai jalan tiada ujung. Perang opini antara Ani Muryadi yang disebut-sebut sebagai pihak ketiga, serta komentar Nia Daniati yang silih berganti di media elektronik, membuat Farhad yang selama ini merasa dipojokkan terpaksa angkat bicara lagi. Suami dari penyanyi melankolis ini menemui wartawan di rumahnya di kawasan Kemang. Namun sayangnya, tidak ada informasi yang baru yang dapat menguak cerita yang sebenarnya tentang cinta segitiga mereka. Farhad justru meminta pengertian pers agar tidak terlalu membesar-besarkan masalah rumah tangga mereka dan tidak peduli dengan pemberitaan yang berlangsung di masyarakat. Saya anggap ya sudahlah, orang lain mau ngomong apa-apa aja, yang penting keluarga saya nggak ada masalah lah. Dan jangan sampai gara-gara begitu nanti jadi masalah beneran gitu. Jadi saya pikir sudahlah, nggak ada gunanya, mau berita apa kan sudah semua sangat memojokkan saya juga gitu. Mas mau tulis berita tanggal berapa tiap hari atau mengarang satu cerita juga kan saya tidak pernah komplain juga. Bahkan saat ditanya lebih lanjut tentang adanya saksi yang mengabarkan Farhad telah menikah dengan Ani Muryadi, lagi-lagi pengacara muda ini tidak ambil pusing, layaknya anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Ya tanyakan aja sama mereka, ya kan. Jangan silakan aja kan. Kalau sudah disebutkan perempuan jadi saksi kan aneh-aneh aja kan. Jangan antara ada kaitan dengan kawan gitu-gitu kan. Saya pikir kita sering mengerti lah, jangan jadi bias ini cerita kan. Pemirsa, hanya sang waktu yang akan menjadi saksi perjalanan cinta segitiga Farhad, Nia Daniati, serta Ani Muryadi. Kabar ini akan hilang dengan sendirinya seiring adanya gosip selebritis yang lain. Namun tidak menutup kemungkinan suatu waktu Farhad dan Nia Daniati tidak dapat menutupi lagi cerita yang sesungguhnya. Tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini.
Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan Kabar Kabari setiap hari Minggu, Senin, dan Kamis pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan kita bersama RCTI Semakin Oke.